Baik, selamat siang pada Bapak Rio Jumardi STMN yang hari ini tidak dapat hadir dan juga kepada teman-teman yang saya kasihi. Pada kali ini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai proyek ansi kami yang bernama Sebaris. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama ada saya sendiri, Yoel Immanuel Makalau dengan NIM 2021-12041. Kemudian ada Vida Amalia Putri dengan NIM 2021-12044. Dan yang terakhir yaitu ada Nisa Nurfitri dengan NIM 2021-12055. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Seperti yang kalian lihat, di sini ada gambar parkiran yang sudah tersusun rapi, masing-masing sesuai dengan warnanya, ukuran dari masing-masing mobil, jenis, dan juga KT-nya. Ini semua bisa terjadi bukan karena kebetulan. Di balik dari parkiran yang rapi seperti ini pasti ada sistem yang sangat bagus di belakangnya. Oke, lanjut. Selanjutnya saya serahkan pada materi berikutnya. Palang pintu adalah salah satu halte yang memiliki fungsi untuk pengamanan suatu tempat seperti pintu masuk dan keluar kantor atau sebuah instansi, perkuliahan, dan bangunan lain. Di antara portal tersebut, masih banyak yang masih menggunakan manual. Maraknya pencurian kendaraan di lingkungan masyarakat membutuhkan pengaturan yang lebih ketat sistem keamanan. Maka dari itu, sistem ini ada untuk mengatasi masalah tersebut, di mana saat pengemudi masuk melalui pintu gerbang atau portal, telah terpasang self-ordering kios. Informasi kendaraan akan diinput ke sistem aplikasi informasi yang dipantau oleh security. Saat sudah selesai, di dalam telah ada parking attendant yang mengawasi dan menjaga area parkir. Setelah itu, jika pengemudi akan meninggalkan atau habis waktu pemesanan, maka informasi kendaraan pada sistem akan ikut terhapus. Next, analisis pieces. Yang pertama itu ada performance. Kelemahannya tidak dapat mengetahui parkiran yang kosong. Dan di sistem baru itu sudah mengetahui parkiran yang kosong. Yang kedua, information. Kelemahannya belum mengetahui informasi mengenai tarif harga dan parkiran yang kosong. Dan di sistem baru, kita dapat mengetahui informasi mengenai tarif harga dan parkiran yang kosong. Selanjutnya ada ekonomi. Kelemahannya tarif harga motor per jam itu Rp3.000, sedangkan tarif harga mobil Rp5.000 per jam. Di sistem baru, tarif harga motor per jam itu Rp2.000, sedangkan tarif harga mobil Rp4.000. Di kontrol, kelemahannya ada kendaraan bebas parkir di mana saja, area parkir yang tidak beraturan. Di sistem baru, semua pemilik kendaraan sudah mengetahui posisi parkiran mereka. Selanjutnya, efisiensi. Kelemahannya harus datang ke tempatnya untuk mencari parkiran yang sesuai. Di sistem baru, sekarang dapat melakukan booking tempat melalui website di mana dan kapanpun. Selanjutnya ada servis. Kelemahannya itu tidak ada yang menjaga area parkir. Di sistem baru aman karena ada parking attendant untuk mengawasi area parkir yang kosong maupun sudah dipesan. Selanjutnya kepada Vida. Selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem fungsional. Yang pertama berdasarkan otoritas pengguna ada security, yaitu dapat melihat, memasukkan, menghapus, serta mengganti informasi parkiran. Yang kedua ada parking attendant, yaitu dapat melihat informasi parkiran, dan customer yang dapat memasukkan informasi parkiran. Kemudian ada berdasarkan penggunaan, yaitu self-ordering kios, yaitu customer datang ke tempat untuk memesan area parkir. Dan yang kedua berdasarkan web app, yaitu customer dapat memesan melalui website di perangkat yang terhubung dengan internet. Selanjutnya ada berdasarkan hardware dan software.
Untuk yang hardware, yaitu berikut spesifikasi minimal hardware yang dibutuhkan oleh sistem kami. Ada prosesor yang setara dengan Intel iCore 3 atau generasi 6 atau di atasnya. Yang kedua ada RAM 4 GB, DDR3 atau setara. Yang ketiga mouse, monitor, dan keyboard. Dan yang terakhir ada hard disk. Kalau berdasarkan softwarenya ada spesifikasinya yaitu berupa sistem operasi Windows 10 ataupun 10 ke atas. Kemudian ada web server XAMPP dan menggunakan framework CI serta framework Bootstrap, dan juga yang terakhir menggunakan text editor Visual Studio Code atau VS Code. Untuk materi analisis kelayakan sistem akan disampaikan oleh Yoel. Kepada Yoel saya persilahkan. Selanjutnya analisis kelayakan sistem. Yang pertama, analisis teknis. Sistem ini memiliki database untuk menyimpan data. Lalu, masing-masing user dapat menguasai teknologi dan mengoperasikan sistem yang diterapkan. Yang ketiga, sistem ini dapat diakses melalui internet kapan dan di mana saja. Yang terakhir, sistem ini dapat diintegrasi dengan sistem lainnya. Kedua, analisis kelayakan sistem operasional. Sistem ini berbasis web yang memberikan kemudahan akses untuk semua user, dan juga sistem ini dapat mengatur area parkir secara keseluruhan. Yang ketiga, analisis kelayakan sistem hukum. Pengembangan sistem ini tidak melanggar hak cipta siapapun. Penerapan sistem ini juga tidak melanggar hak masing-masing user, dan sistem ini tidak mengandung hal-hal negatif. Karena sistem ini menggunakan lisensi software dan hardware yang sah. Terakhir, analisis kelayakan sistem ekonomi. Pertama ada cost, karena di sini kita masih menggunakan yang hosting gratis, jadi costnya hanya ada pada hardwarenya saja, yaitu kios self ordering dengan harga 55 juta. Itu satu pieces. Dan benefitnya, untungnya ini berdasarkan perhitungan jika di setiap hari kerja, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat, minimal ada 10 motor dan 10 mobil yang parkir di area parkiran di dalam sistem ini, dan totalnya akan balik modal pada tahun keempat dan untung 2.600.000. Selanjutnya saya serahkan pada pemateri berikutnya. Selanjutnya ada FOD, yaitu bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Yang pertama itu ada form web app sebaris diberikan kepada customer, lalu customer melakukan pemesanan dan info pemesanannya diberikan kepada security. Lalu security melakukan validasi dan update database, lalu keluar nomor parkir dan diberikan kepada customer. Lalu customer memberikan nomor parkirnya kepada parking attendant, dan parking attendant itu melakukan validasi dan cek tempat. Selanjutnya parking attendant itu mengeluarkan area parkir dan nomor parkir. Diberikan kepada customer itu ada 3 rangkap, yaitu area parkir, nomor parkir, dan uang pembayaran. Selanjutnya customer menyerahkan uang pembayaran dan nomor parkir kepada security. Di security melakukan validasi dan update database dan info area terbaru. Selanjutnya Berikutnya ada diagram konteks atau representasi simbolik informasi yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Pertama, dari customer memberikan informasi pesanan dan uang pembayaran
ke dalam sistem pemarkiran sebaris dan di outputkan kembali yaitu nomor parkirnya, formulir web app sebaris, dan area parkir, dan juga parking attendant memberikan input area parkir dan nomor parkir ke dalam sistem dan hasilkan output nomor parkir. Dan terakhir security memberikan input nomor parkir dan formulir web app sebaris ke dalam sistem pemarkiran sebaris, lalu menghasilkan output informasi pesanan, uang pembayaran, dan nomor parkir. Berikutnya ada data flow diagram. Pertama, dimulai dari security yang melakukan login dan data pengguna atau data user disimpan ke dalam pengolahan data master, lalu dikembalikan lagi ke dalam data pengguna dan akan divalidasi kembali ke security. Kemudian data akan diolah di dalam pengolahan data master yang berisi data parkir, pelanggan, sebaris, dan petugas, yang akhirnya akan menghasilkan output data sebaris yang berada di dalam laporan parkir. Laporan parkir kemudian akan muncul ke dalam tampilan parking attendant dan security. Level 2-nya di dalam pengolahan data master, security memberikan data ke dalam data parkir dan juga data sebaris, kemudian menghasilkan output kembali ke security, dan parking attendant memberikan data input ke data parkir dan data sebaris, tapi tidak dapat memberikan output data parkir dan data sebaris. Selanjutnya customer memberikan data ke dalam data sebaris yang akan disimpan ke dalam data sebaris, dan semuanya di outputkan ke informasi parkir yang akan di-outputkan kembali ke security. Kemudian berikutnya level 3, security mampu menambah, menghapus, dan melihat data sebaris, dan juga security mampu menambah, menghapus, dan melihat data parkir. Selanjutnya saya serahkan pada pemateri. Baik, selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Untuk di sini ada 4 entitas. Yang pertama ada entitas untuk pelanggan. Terdapat 3 atribut, yaitu warna kendaraan, jenis kendaraan, dan nomor plat. Di sini nomor plat sebagai foreign key. Selanjutnya ada entitas petugas, juga terdapat 3 atribut, yaitu nomor petugas, shift, dan nomor partner. Di sini nomor petugas sebagai foreign key, dan pada entitas parkir terdapat 1 atribut dan juga sebagai foreign key, yaitu area. Pada 3 ini kemudian membentuk relasi yang bertransformasi menjadi entitas yang memiliki atribut. Di sini terdapat 7 atribut, yaitu nomor plat, area, dan nomor petugas sebagai primary key, nomor parkir sebagai foreign key, dan waktu datang, harga, dan waktu keluar sebagai atribut biasa. Selanjutnya ada struktur tabel, yaitu ada 4 tabel. Yang pertama berdasarkan tabel pelanggan, ada nomor plat, jenis kendaraan, dan warna kendaraan, tipenya sama-sama menggunakan char, dengan panjang yang sama yaitu 9, dan nulnya untuk nomor plat berupa 0, dan jenis kendaraan dan warna kendaraan yes, dengan keterangan nomor plat yaitu primary key. Kemudian yang kedua berdasarkan tabel petugas, ada nomor petugas, nomor partner, dan shift, dengan nomor petugas dan nomor partner
tipenya berupa char, dan shift berupa date time. Dengan panjang nomor petugas dan nomor partner yaitu 5, sedangkan shift yaitu day, month, dan year. Kemudian nulnya sama-sama menggunakan no dengan nomor petugas sebagai primary key. Kemudian ada tabel parkir yang berisi area saja dengan tipe integer panjang 3, 0, 0 dengan keterangan sebagai primary key. Kemudian ada tabel sebaris dengan 7 atribut yaitu nomor parkir, nomor plat, nomor petugas, area, waktu datang, waktu keluar, dan harga. Di mana nomor parkir menggunakan tipe data integer panjang 17, nulnya 0, nulnya 0, keterangan primary key. Nomor plat dengan tipe char panjang 9, 00, keterangan foreign key. Nomor petugas menggunakan tipe data char panjang 5, 00, keterangan foreign key. Area dengan tipe data integer panjang 3, 00, keterangan foreign key. Dan waktu datang serta waktu keluar menggunakan date time dengan panjang day, month, year dengan 0 sama-sama yes. Kemudian ada harga dengan tipe data integer panjang 7, 0 yes. Baik, selanjutnya untuk Anissa Nurfitri saya persilahkan. Selanjutnya ada relasi antar tabel, yaitu kombinasi data dari satu tabel dengan tabel lainnya dengan mencocokkan primary key dengan foreign key. Ada tabel sebaris, yaitu nomor parkir sebagai primary key, lalu ada nomor plat sebagai foreign key yang berasal dari tabel pelanggan. Ada nomor plat sebagai primary key, isinya itu jenis kendaraan dan warna kendaraan. Balik lagi ke tabel sebaris, ada nomor petugas sebagai foreign key yang berasal dari tabel petugas, isinya nomor petugas sebagai primary key dan nomor partner dan shift. Kembali lagi ke tabel sebaris, ada area sebagai foreign key berasal dari tabel parkir yang isinya area sebagai primary key. Selanjutnya di tabel sebaris ada waktu datang, waktu keluar, dan harga. Baik, untuk tampilan program ada di sebelah kiri ada pendaftaran akun, harus mengisi username, password, dan untuk mengkonfirmasi ulang password beserta aksesnya. Kemudian untuk masuk akunnya atau login, tinggal mengisi username, password, dan akses sebagai siapa. Setelah login, maka ada 3 jenis nih. Ada yang untuk yang merah ini kalau untuk parkirannya, yang kuning ini untuk yang bagian adminnya, dan yang abu-abu ini untuk sebagai customernya. Isinya juga berbeda seperti yang kalian sudah lihat di sini. Kemudian selanjutnya, jadi untuk tampilan program selanjutnya ada 3, yaitu berdasarkan kotak pemesanan, tambah kendaraan, serta edit kendaraan. Mohon maaf ini tidak bisa dibacakan karena agak ngeblur ya. Mohon maaf nih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan, kirim aja langsung di kolom komentar ya guys. Mohon maaf untuk kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih. Menurut kami, aplikasi ini bisa digunakan dari tahap yang menengah ke bawah sampai menengah ke atas, tapi tidak bisa digunakan ke ukuran lebih dari 999 kendaraan karena dari ukuran integer atau ukuran area yang kami buat hanya sampai 3 digit, jadi batasnya hanya sampai 999 kendaraan gitu. Keunggulan dari aplikasi kami tentunya dari kemudahan dan omnipresent yang ditawarkan dibanding dengan sistem yang lama.
kalau sistem yang lama, jika kalian ingin pesan tiket parkir, kalian harus pergi ke tempat parkirnya dulu, ke tempat mallnya dulu, baru di depan ada gerbang atau portal. Lalu di situ ada yang namanya self ordering kios yang biasa ditekan itu. Nah, itu kalau sistem yang lama, kalian harus datang dulu ke tempatnya, baru kalian bisa ngambil tiket untuk tiket parkir yang ada di itu di mall, di kampus, di tempat pemerintahan dan lain-lain. Sedangkan aplikasi kami bisa digunakan dari mana saja dan kapan saja. Jadi misalkan ingin uh, istilahnya booking atau memesan sebelum kendaraannya belum ada di tempat pun bisa, karena aplikasinya sudah berbasis online. Untuk target pelanggan yang menggunakan aplikasi ini, seperti yang saya bilang tadi, karena tampilannya yang begitu mudah dilihat dan juga ukurannya bisa sampai 900 lebih tepatnya 999, target sampai dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Jadi hak aksesnya untuk di bagian admin itu 3, untuk di parking attendant atau yang mengawasi parkir itu 2. Tapi kalau untuk customernya itu dia nggak terbatas, jadi bebas mau berapapun tetap bisa kita tampung datanya. Ya, sekian, terima kasih. Jadi menurut kelompok kami itu, karena kecanggihan dari framework CI, jadinya error yang biasanya terjadi itu bukan karena teknis, tetapi human error saja. Misalnya lupa atau salah menginput data, atau misalnya lupa password, atau salah username. Kira-kira seperti itu. Intinya itu errornya tuh nggak berdasarkan dari sistem gitu loh. Jadi salahnya dari kitanya. Misalnya kamu lupa password, atau kamu salah masukin username-mu, kayak gitu menurut kelompok kamu. Terima kasih. Nah, aplikasinya memang tidak bisa memberikan informasi kepada pengguna, tapi tenang saja karena di dalam sistem aplikasi kami ada yang namanya user parking attendant, atau bahasa Indonesianya tukang parkir. Dia selalu berkeliling dan juga punya shift shift masing-masing atau area masing-masing, dan juga mereka punya area patroli masing-masing. Jadi karena dengan adanya user ini, kami berani jamin sistem ini bisa mengurangi bahkan menghilangkan terjadinya pencurian atau masalah pada kendaraan pelanggan. Sekian dari saya. Di dalam sistem kami terdapat 3 user, yaitu security, customer, dan juga parking attendant. Nah, parking attendant ini bertugas untuk berkeliling. Dia punya area dan juga shift masing-masing. Shift maksudnya jadwal masing-masing dari parking attendant ini. Nah, mereka ini juga sangat spesifik areanya. Jadi misalkan satu orang hanya 10 kendaraan atau hanya 5 kendaraan. Nah, nanti mereka ini hanya berfokus menjaga kendaraan tersebut. Jadi saya bisa bilang saya jamin kendaraan kalian jika menggunakan sistem ini tidak akan bisa mengurangi dan bahkan
tidak akan terjadi pencurian motor atau helm, atau bahkan kendaraan kalian rusak kena hujan dan lain-lain. Oke. Baik. Jadi di aplikasi ini, karena di dalam database-nya sudah ada yang namanya primary key. Jadi mereka pada saat terjadi error tetapi sudah melakukan upload data. Nah, datanya tetap tersimpan. Data yang sebelumnya itu tetap tersimpan. Jadi, misalkan dia ingin menginput ulang, dia sudah tidak perlu menginput datanya lagi karena datanya itu sudah pernah tersimpan. Kalau dia memaksa menginput ulang dengan data yang sama, itu tidak bisa karena primary key itu tidak boleh sama, atau istilahnya unique key-nya itu ada pada primary key. Tapi kalau datanya sama, data tersebut tidak dapat disimpan ke dalam database karena aturan dari primary key.